Halo semuanya, aku adalah Profesor Chico, asisten pribadi dari Pak Patrick Ricky. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa hakikat ilmu sosiologi, apa saja cabang-cabang ilmu sosiologi, dan apa saja kegunaan dari sosiologi. Sebelum presentasi ini dimulai, alangkah baiknya kalian siapkan kertas, pulpen, dan alat tulis lainnya yang mendukung kalian dalam mempelajari materi ini. Dan juga, posisikan diri kalian di ruangan yang tenang dan tanpa gangguan dari luar. Karena kalau tempat kalian saat ini ribut, maka kalian akan susah untuk konsentrasi. Dan satu lagi, bisa saja materi yang saya sampaikan di sini itu bisa salah teori. Jadi, mohon dikoreksi saja apabila terdapat salah penyampaian dalam video ini. Oke, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu hakikat ilmu sosiologi. Pada materi sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang 6 tokoh sosiolog pada masa perkembangan sosiologi, terutama pada era klasik dan era modern. Di antaranya ada Auguste Comte dengan teori 3 tahapnya, Karl Marx dengan kelas sosial dan alienasi, Emile Durkheim dengan teori fakta sosial, Max Weber dengan teori tindakan sosial, Ferdinand Tönnies dengan teori kelompok masyarakat seperti Gemeinschaft dan Gesellschaft, dan Talcott Parsons dengan teori fungsionalisme struktural atau yang kita kenal yaitu skema agil. Nah, berdasarkan teori tokoh sosiolog yang diungkapkan dari era klasik hingga modern, kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa hakikat atau sesuatu yang mendasar dari sosiologi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Mengapa? Karena sosiologi didasarkan pada realitas dan gejala sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Mungkin contoh realitas sosial dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tentang fakta sosial, yang didefinisikan sebagai faktor eksternal yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan sosial. Bisa saja berupa tindakan rasional, tindakan afektif, atau tindakan tradisional. Dan semuanya itu berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia. Yang kedua, sosiologi berfokus pada masyarakat sebagai objek kajian utama. Ini sudah pasti, sesuai yang telah Pak Patrick sampaikan di awal pertemuan. Sosiologi memfokuskan diri pada masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada individu. Hakikatnya adalah melihat bagaimana struktur sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, atau ekonomi membentuk perilaku bagi individu. Yang ketiga, sosiologi merupakan disiplin kategoris, bukan disiplin normatif. Mungkin kalian pada bingung, apa perbedaan kedua disiplin itu? Disiplin kategoris adalah disiplin yang berfokus pada apa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat berdasarkan data yang dapat diamati dan diukur. Sedangkan disiplin kategoris merupakan disiplin yang berfokus pada penilaian moral dan etika. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa disiplin kategoris tidak sama dengan disiplin normatif, karena secara umum sosiologi hanya mengamati suatu pola yang terjadi dalam masyarakat dan mencari hubungan sebab akibatnya. Ini kembali pada salah satu ciri dari sosiologi, yaitu nonetis, tidak melihat benar salah suatu fakta, karena benar salah suatu fakta itu kembali pada penilaian moral dan etika tadi, dan itu berada di luar sosiologi. Demikianlah ketiga dasar atau hakikat dari ilmu sosiologi. Sekarang, waktunya Anda untuk mengerjakan beberapa kuis dari saya. Halo semuanya, aku adalah Profesor Jenny, asisten kedua dari Pak Patrick Ricky. Di sini saya akan membahas tentang cabang-cabang ilmu sosiologi.
dari Pak Patrick sendiri menyampaikan kepada saya bahwa untuk bagian ini tidak perlu dijelaskan secara spesifik karena untuk materi ini termasuk dalam tingkatan yang sangat mudah dipahami dengan cepat. Dan soal yang diujikan biasanya tidak susah. Oke, kita langsung saja. Sosiologi memiliki cakupan objek penelitian yang sangat luas. Oleh karena itu, muncul cabang-cabang sosiologi yang fokus membahas permasalahan atau bidang tertentu dalam masyarakat, seperti sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi hukum, sosiologi keluarga, sosiologi industri, sosiologi pembangunan, sosiologi politik, sosiologi perdesaan, sosiologi perkotaan, dan sosiologi kesehatan. Kita bisa ambil beberapa contoh seperti sosiologi pendidikan. Apa itu sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan adalah abang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari tentang memahami dan mencari cara memecahkan masalah-masalah pendidikan melalui analisis sosiologis, serta mengembangkan kepribadian individu dan memperbaiki masyarakat. Kita ambil contoh pada masa lalu bahwa Indonesia terpapar virus COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan seluruh sektor di Indonesia terhambat. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang terhenti selama beberapa minggu. Agar masalah pendidikan pada saat itu bisa terselesaikan, maka sosiolog mengusulkan kepada pemerintah agar untuk sementara waktu siswa dapat melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah dengan pengawasan dari orang tua. Selanjutnya adalah sosiologi perdesaan. Apa itu sosiologi perdesaan? Sosiologi perdesaan adalah cabang ilmu sosiologi yang membahas tentang pola hubungan sosial yang terbentuk dalam masyarakat desa. Contohnya adalah masyarakat perdesaan umumnya menciptakan pola hidup yang mata pencariannya secara agraris atau pertanian. Seiring berjalannya waktu, pola kehidupan masyarakat perdesaan mulai beralih pada pola mata pencarian ganda, seperti ada yang mulai menjadi ojek atau membuka warung, dengan kondisi membutuhkan pendapatan sampingan. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di perdesaan, tapi di perkotaan juga terjadi hal yang serupa. Oke, mungkin cukup 2 saja. Sekarang kalian coba kerjakan kuis dari saya. Halo semuanya, aku adalah Profesor Chris, asisten pribadi Pak Patrick Ricky. Saya akan melanjutkan materi kegunaan dari ilmu sosiologi. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Apa itu perencanaan sosial? Perencanaan sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai jenis permasalahan sosial dalam masyarakat. Artinya, kita mencoba untuk mempersiapkan segala hal agar kejadian yang kita bayangkan tidak terjadi di kemudian hari. Adapun fungsinya sebagai perencanaan sosial, diantaranya memahami perkembangan kebudayaan masyarakat, mengetahui batas-batas masyarakat, dan menemukan fakta-fakta yang bisa dijadikan rujukan dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Selanjutnya adalah fungsi sosiologi dalam pembangunan sosial. Apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial merupakan usaha terencana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai perbaikan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial umumnya dilakukan setelah perencanaan sosial yang dilakukan secara sengaja atas dasar rencana tertentu. Adapun fungsinya sebagai dalam pembangunan sosial dibagi menjadi 3 tahap, diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pertama, tahap perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat. Kedua, tahap pelaksanaan dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan terakhir, tahap evaluasi dilakukan untuk menganalisis dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Penelitian sosial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki dan menjelaskan gejala sosial secara logis dan ilmiah.
sehingga dapat digunakan dalam pembangunan sosial dan pemecahan masalah. Adapun kelebihannya seperti memahami pola-pola tingkah laku manusia dalam masyarakat dan mampu melihat berbagai kecenderungan arah perubahan pola tingkah laku manusia dalam masyarakat yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Yang terakhir adalah fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Pemecahan masalah sosial merupakan aktivitas sosial yang dilakukan untuk mengatasi, mengurangi, atau menghilangkan masalah sosial yang dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Pemecahan masalah dilakukan setelah mengetahui gejala-gejala sosial yang ditelusuri saat penelitian sosial. Kita ambil satu contoh, maraknya tindakan masyarakat membuang sampah secara sembarangan di sungai. Untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, seorang sosiolog perlu mencari faktor penyebabnya melalui penelitian sosial. Dengan demikian, seorang sosiolog dapat menentukan upaya penyelesaian yang tepat untuk mengatasi permasalahan berdasarkan sumbernya. Seperti itulah fungsi atau kegunaan dari ilmu sosiologi. Sekarang, kita akan melaksanakan kuis. Silakan dijawab ya